Kang Deddy Mulyadi ingin membuktikan bahwa fitnah yang selama ini digencarkan kepada beliau, ya itu hanya fitnah saja. Ya, beliau hanya ingin membuktikan itu. Apakah saya merugikan orang Jawa Barat? Beliau buktikan apakah merugikan atau menguntungkan, merusak atau menolong, memuliakan atau menginjak-injak. Silakan aja masyarakat bisa tahu sekarang, bisa menilai dan juga bisa merasakan. Dan itu yang terus beliau perjuangkan sedari dulu. Dan saya jujur aja, dari dulu sangat kagum. Saya sudah sedari dulu memahami apa yang kemudian beliau lakukan. Cuma karena informasi yang belum berimbang pada saat itu, di Jawa Barat khususnya, banyak orang yang kemudian memojokkan Kang Deddy Mulyadi memakai jubah agama. Karena informasinya nggak berimbang, akhirnya banyak yang percaya. Di luar orang yang kemudian sehari-hari tahu kenal Kang Deddy Mulyadi. Saya kan bukan orang yang kenal Kang Deddy Mulyadi. Saya di luar Purwakarta, saya di luar Subang, ya. Maka saya hanya tahu Kang Deddy Mulyadi lewat media-media yang kemudian saya racik secara pikiran saya sendiri, lalu disimpulkan ini orang benar apa orang tidak benar nih. Ini orang yang benar ingin menyebarkan kemusyrikan atau orang yang sebetulnya ingin merumat kebudayaan saja. Bawaannya kalau yang berbau Islam, berbau Arab, curiga atau khawatir atau takut atau bahkan benci, ya ikhwan. Jadi kalau udah dengar kata ini berbau Arab, udah benci, ya ikhwan. Ini berbahaya sekali. Seperti pengalaman kita dulu di Purwakarta, bagaimana bupatinya benci betul dengan Assalamualaikum sampai minta diganti dengan Sampurasun, saudara. Nah, kita bukan Sampurasun itu jelek, Sampurasun itu bagus, tapi nggak boleh menggantikan Assalamualaikum. Silakan setelah Assalamualaikum mau pakai Sampurasun nggak apa-apa. Nah, atau setelah Assalamualaikum kita mau tambah selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, silakan. Tapi jangan Assalamualaikum diganti dengan selamat pagi, diganti dengan selamat malam, apalagi diganti dengan salam sejahtera. Walaupun dalam pengertiannya memang sama saja. Nah, tapi jangan, nggak boleh. Nah, tapi bagi orang-orang yang Islamofobia, benci betul. Kalau udah dengar Arab, Islam, benci betul, saudara. Nah, ini berbahaya. Kemarahan Kang Deddy Mulyadi kepada orang Sunda yang kemudian merelakan wilayahnya diacak-acak oleh orang lain yang punya kepentingan politik. Padahal di samping itu kita diinjak-injak secara budaya, secara akhlak dan lain sebagainya. Batur wani narina wani ngahina wani ngagunasika ka urang Sunda jeung peradabanana kulantaran urang Sundana eueuh kawani. Waduh. Kulantaran eueuh kawani. Epes meer urang Sunda kalakuan naon wani durder jeung pasea jeung baturna sorangan. Urang Sunda ya. Durder pasea teh jeung baturna, ormas jeung baturna. Durder pasea teh jeung baturna, ari batur ngahina urang ngajaran dong. Kabudayaan sia dihina teh, martabat hirup sia dihina teh. Eueuh kawan, ngajar dong teh. Kamu ke sia, mana kudu dirajaan. Geus kudu diajar silat sia. Molor eta teh. Saur silat lima kan. Hiji sumrah diri ka Gusti, dua hormat ka papada jalmi, micinta lemah jeung cai, ajeg keyakinan diri, nebarkeun silaturahmi. Leungeun urang Sunda bisa dikuakilkeun, bisa dibupaikeun, bisa dipeureutkeun, tembongkeun atuh. Hiji wilayah teritorialna dikuasai, dua wilayah kebudayaan dikuasai, sia engke bakal jadi tamu di lemurna sorangan. Deuleu aing teu percaya. Naon sabaloh kuring ngomong kieu, letemakeun. Kunaon kelemahan orang Sunda berkesenian panggungan, ukur nengan honor, tapi itu berket jati diri jeung ideologina, nengan hakanan hukum, kokoro mangih mulu. Akibatna naon? Jati kasilih ku junti, leungit ciri ilang cara, nu aya ukur bugana kabeh dianggap bangke sia kabeh. Kunaon batur wani gogorokan di lemur urang saged dianggap bangke kabeh. Kunaon teu usik. Usikna iraha ukur dilayonan ku pejabat karek arusik. Jadi
Deddy Mulyadi simbol naon? Simbol perlawanan, simbol jati diri, jeung simbol kawani urang Sunda. Ai Deddy Mulyadi dibelaan ku saha? Ku netizen. Teu ormas. Ku netizen. Deddy Mulyadi ayeuna ngerasa gede hate ku saha? Ku netizen. Hidup Bapak. Ku jelema anu nyaah ka kuring lillahi ta'ala ningali tayangan di YouTube keluar simpati jadi gerakan publik jadi kareueus jadi kanyaah kuring di pikanyaah ku jelema nu ari ikhlas lu di mana nyebar di media sosial jadi gerakan publik anu luar biasa. Ayo tokoh-tokoh nak mana eueuh engke iraha tokoh daratang mun aing jadi gubernur karek daratang tau. Nah, Deddy Mulyadi gubernur saha? Gubernur rakyat. Aing teu tangan budi ku perorangan. Aing tangan budi ku rakyat Jawa Barat. Kulantaran tangan budi ku rakyat Jawa Barat, sumpah aing ukur hiji hayang nyejahterakeun rakyat Jawa Barat. Ini. Aing para tokoh engke datang kumaha? Aduh hapunten Pak, jadi nyunkeun hibah. Paling kitu, hapunten nyunkeun hibah, nyunkeun bantuan sosial, kitu we laku nambahna. Maka kuring punten juga dinten ieu jarang. Mending amprok di masyarakat ngapoe. Puguh ka nyaahna, puguh ka cintana, puguh ka deudeuhna. Anu mah hayang lagi mah anu luan hareupeun panto 2 poe anu sare di sawah. Ieu rakyat kuring mah. Maka kuring pamimpin rakyat, lain pamimpin golongan, lain pamimpin. Sepakat Kang, sepakat. Terlalu lama Jawa Barat ini wilayahnya Tatar Pasundan seolah kemudian dikangkangi oleh mereka kegorokan sangeunana di dieu ya. Dibelah masyarakat Jawa Barat ku kepentingan maranehna atas nama banyak hal. Aya nu mengatasnamakan bahkan agama. Ya. Teu sieun batur mengatasnamakan agama untuk menguasai wilayah Jawa Barat. Makanya saya pribadi sebagai orang Jawa Barat, sebagai orang Sunda, sangat bersyukur ada orang yang punya keberanian luar biasa seperti Kang Deddy Mulyadi. Kemana-mana memakai, mengagungkan, memuliakan budaya kita, dan itu jarang. Kemudian orang Sunda punya kawani jika gitu. Dari dulu Kang Deddy itu konsisten. Coba ada nggak yang berubah dari beliau? Nggak ada. Padahal beliau sudah dibusukan secara framing dulu. Kalau beliau mau memunafikan, beliau akan merubah cara untuk kemudian masyarakat itu nyampe pada titik kesadaran. Ya, beliau akan memunafikan, akan merubah gaya, merubah style, merubah strategi. Tapi kan faktanya enggak. Kang Deddy Mulyadi ingin membuktikan bahwa fitnah yang selama ini digencarkan kepada beliau, ya itu hanya fitnah saja. Ya, beliau hanya ingin membuktikan itu. Apakah saya merugikan orang Jawa Barat? Beliau buktikan apakah merugikan atau menguntungkan, merusak atau menolong, memuliakan atau menginjak-injak. Silakan aja masyarakat bisa tahu sekarang, bisa menilai dan juga bisa merasakan. Dan itu yang terus beliau perjuangkan sedari dulu. Dan saya jujur aja, dari dulu sangat kagum. Saya sudah sedari dulu memahami apa yang kemudian beliau lakukan. Cuma karena informasi yang belum berimbang pada saat itu di Jawa Barat khususnya, banyak orang yang kemudian memojokkan Kang Deddy Mulyadi memakai jubah agama. Karena informasinya nggak berimbang, akhirnya banyak yang percaya. Di luar orang yang kemudian sehari-hari tahu kenal Kang Deddy Mulyadi. Saya kan bukan orang yang kenal Kang Deddy Mulyadi. Saya di luar Purwakarta, saya di luar Subang, ya. Maka saya hanya tahu Kang Deddy Mulyadi lewat media-media yang kemudian saya racik secara pikiran saya sendiri, lalu disimpulkan, ini orang benar apa orang tidak benar nih? Ini orang yang benar ingin menyebarkan kemusyrikan atau orang yang sebetulnya ingin merumat kebudayaan saja. Lalu saya sudah punya kesimpulan sedari dulu. Kang Deddy Mulyadi ini bukan pelaku kemusyrikan. Beliau hanya dituduh sebagai pelaku kemusyrikan, padahal beliau sedang ingin menunjukkan, meninggikan, memulai budaya yang ada di Tatar Pasundan Jawa Barat dari dulu. Tetapi ya orang kemudian beda-beda di dalam meracik informasi. Saya punya kesimpulan itu, mungkin banyak orang yang punya kesimpulan yang selain daripada saya. Ya akhirnya
Dulu kan belum kita tahu aktivitas Kang Deddy Mulyadi, hanya ya aktivitasnya tahu, cuma belum lengkap keseharian beliau seperti apa, wataknya seperti apa. Banyak orang yang tidak membaca sampai sedalam itu. Akhirnya hanya melihat di permukaan, apa ngabacuan tangkal apa segala macam. Itu lalu dianggap kemusyrikan dan lain sebagainya. Sekarang itu informasinya berimbang. Kang Deddy Mulyadi kesehariannya kita tahu sama-sama, aktivitasnya kita tahu sama-sama. Kerjanya untuk masyarakat kita tahu sama-sama, membantunya kepada masyarakat tahu sama-sama, meninggikan budaya Pasundan di semua wilayah yang kemudian beliau injak kita tahu sama-sama. Dan satu kali lagi, itu jarang dimiliki oleh tokoh Tatar Pasundan. Di dunia internasional pakai baju seperti ini, ngomong Sunda ini beliau ini. Apalagi yang kemudian kita bisa banggakan selain membanggakan budaya kita, yang tentunya sebagai orang Islam kita tidak bisa kemudian mengafirmasi budaya-budaya yang memang bertentangan dengan Islam. Tetapi karena budaya-budaya yang selama ini dilakukan oleh Kang Deddy sama sekali tidak bertentangan dengan Islam. Ada orang mungkin mengatakan, oh itu syirik, syirik. Ini persoalan tafsir aja, persoalan tuduhan aja, apalagi dibumbui oleh urusan kepentingan politik saja. Artinya kan tuduhan syirik ini tidak ideal. Ada kepentingan muatan politik besar. Ada sekelompok orang yang tak suka. Ada orang di Sunda, ya, asli orang Sunda yang meninggikan budayanya, yang meninggikan jati dirinya, yang menghormati leluhurnya. Ya, karena akan mengganggu mereka di dalam menguasai masyarakat Pasundan dengan cara-cara mereka. Itu ancaman bagi mereka. Tapi Kang Deddy saya lihat sekarang sudah sukses di dalam memperlihatkan kepada masyarakat Jawa Barat khususnya bahwa apa yang selama ini beliau lakukan, ya, hubungan vertikal atau horizontal itu cukup untuk memberikan bukti kepada kita bahwa beliau memang layak untuk memimpin Jawa Barat dengan segala yang beliau miliki. Urusan agamanya udah jangan kemudian kita ragukan. Urusan kebudayaannya juga udah jangan kemudian kita ragukan. Seperti itu adanya beliau. Ketegasan kemudian ketika memimpin memberantas hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan. Beliau punya keberanian itu. Nyaah dedeh ke masyarakat, beliau praktekkan itu bukan hanya di ucapan. Udah gak ada alasan bagi saya pribadi untuk tidak sepakat kepada beliau memimpin Jawa Barat. Ada orang yang ngomong, Kang kenapa berani banget membela Kang Deddy Mulyadi? Kita membela orang bener, masa kita gak berani? Kita ngomong bebeneran loh ini, masa nggak berani? Mereka aja yang fitnah berani, masa kita nggak berani? Ini makanya nih, apa yang disampaikan oleh Kang Deddy. Kita harus ada keberanian. Kenapa kita kemudian diinjak-injak? Karena kita diam aja ketika diinjak oleh mereka yang punya kepentingan. Kita mestinya bangkit melawan. Dan saya tidak menjadi orang sedari dulu yang diam aja bila diinjak-injak oleh orang lain. Ada orang yang ngomong dulu, campur racun. Kan kurang ajar. Bajingan. Saya katakan itu. Saya ucapkan kritikan itu ketika semua orang seolah mengagumi mereka. Bukan semua orang sih. Bukan semua orang. Banyak orang Jawa Barat yang mengagumi orang itu. Keberaniannya, tai kucing. Menghina budaya kita, menginjak-injak harga diri, jati diri kita. Bahasa Sunda bagi saya itu sudah benar-benar pelecehan luar biasa. Dan saya dari dulu menyatakan sikap untuk melawan orang itu. Seberapa besarnya dia, dan sekarang terbukti kecil sih sebetulnya. Dulu kan masih dianggap besar, masih dianggap meskipun faktanya nggak besar. Bahkan kelemannya imam besar. Saya sudah dulu menyimpulkan itu keleman saja, tak ada imam besar tuh. Yang jelas imam kecil sebetulnya. Saya sudah menyatakan seperti itu. Saya sudah punya keberanian itu dari dulu. Kenapa? Karena apa yang saya sampaikan saya anggap sebagai kebenaran. Masa kita takut untuk menyampaikan kebenaran? Kan itu, apapun resikonya. Di dalam urusan kebenaran kita harus ucapkan secara lantang. Kepada orang yang menghina budaya kita, bahasa kita, ya kita harus lawan habis-habisan. Siapapun aja orangnya, bentuknya seperti apapun, besarnya seperti apapun, ya supaya kita itu ada kehormatan, ada jati diri. Biar tidak terus dianggap hina, direndahkan oleh orang lain.
Dan saya melihat itu ada di Kang Deddy Mulyadi sekarang. Ya, simbol itu ada di Kang Deddy Mulyadi. Beliau nggak takut berhadapan dengan siapapun ketika ngomong tentang kebenaran. Urusan bela terhadap budaya Pasundan, bela kepada masyarakatnya, adideh kepada masyarakat. Itu beliau yang punya sekarang. Begitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita sadar bareng-bareng. Mari kita tegak bareng-bareng. Mari kita berani bareng-bareng. Mari kita kemudian lawan bareng-bareng orang yang sesungguhnya sudah terbukti menghina kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.